anak SD dari lingkungan yang biasa-biasa aja, keluarga yang mungkin nggak dekat juga dengan Al-Quran, kamu sudah tertarik dengan Al-Quran. Itu juga dulu kan berawal nggak ngerti ya, pas lagi kecil itu kan nggak ngerti kalau emang ini Quran nih bermanfaat mungkin buat kehidupan. Ujuk kok jadi pas lagi diberhentikan murotalnya hafal ya gitu. Nggak sulit ya, alhamdulillah nggak terlalu sulit baca Quran dan ngafal surah gitu. Walaupun di ngafal surah itu emang agak pusing juga karena pertama kalinya ngafal dan banyak ya. Lagi itu surat Yunus kalau nggak salah dihafal 3 halaman gitu 3 hari. Inspiratif, insight, motivation, knowledge. Kepo. Kepo ya? Kepo banget. Tonton nih. Kepo Skepro Podcast. Halo, selamat datang di Kepo Skepro Podcast. Kepo adalah konten terbaru dari Skepro Channel yang akan memberikan insight kepada teman-teman semua melalui pengalaman serta cerita-cerita yang menarik dan seru pastinya, memberikan inspirasi dan motivasi. Nah, di episode pertama kita mendatangkan tamu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu seorang penghafal Quran dan seorang imam muda. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin Ramadan kemarin lancar ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi gini, kita sebelum berbicara kepo ya tentang Riko, ingin mengulik kenapa sih Riko bisa sampai di titik ini. Riko kan sekarang menjadi salah satu seorang santri di pesantren Darul Quran Takhosus Depok, yaitu miliknya Ustadz Yusuf Mansur. Iya, benar. Ya sebelum mengulik ke sana nih, saya mau tanya, kapan sih Riko mulai tertarik menghafal Quran? Apakah memang Riko itu terbentuk dari keluarga yang penghafal Quran atau mungkin lingkungan yang memang sudah terbentuk gitu? Iya, semua berawal dari ketika saya SD ya. Jadi di kelas 6 SD itu saya menyukai mendengar murotal gitu. Iya, karena awalnya juga nggak ada buat niatan untuk menghafal. Ada pun membaca juga nggak ada. Tapi hanya senang mendengar aja gitu di kelas 6 SD. Dan bahkan lagi itu juga belum bisa baca Quran kan. Jadinya masih pakai juz sama gitu sih kurang lebih. Jadi ketertarikan itu muncul dari diri sendiri ya, bukan mungkin dari keluarga atau lingkungan. Enggak, kalau keluarga sendiri juga bukan dari orang-orang yang gitu dekat dengan Quran, bukan ya. Nah, itu pertama kali yang kamu dengar surat apa dan yang membawakan siapa? Lagi itu yang favorit banget ya, surah An-Naba gitu. An-Naba. Yang dibawain Syekh Misyari Rashid. Oh gitu. Lagi itu seneng aja gitu. Jadi dengan lantunan nadanya gitu dan langgamnya juga, jadi bikin betah gitu kan. Jadi walaupun gak ada niat buat ngafal, tapi senang dalam mendengarkannya gitu sih. Jadi di situ kamu tertarik ya mulai pertama kali, walaupun pada saat itu kamu belum lancar ya membaca Al-Quran. Benar. Itu kelas 6 SD. Iya, Jadi kelas 6 SD. Sekitar 12 tahun. Ya, sekitaran. Itu pada saat itu mungkin saya juga masih sibuk main karet, main congklak di masa itu ya, karena anak-anak SD kan masih banyak main gitu ya. Ya dulu masih ada congklak ya. Iya, kan kalau sekarang mau mainnya udah HP semua ya. Siap. Udah main congklak permainannya online. game udah online semua. Ya jadi anak SD dari lingkungan yang biasa-biasa aja, keluarga yang mungkin nggak dekat juga dengan Al-Quran, kamu sudah tertarik dengan Al-Quran gitu. Itu juga dulu kan berawal nggak ngerti ya, pas lagi kecil itu kan nggak ngerti kalau emang ini Quran nih bermanfaat mungkin buat kehidupan. Karena lagi dulu itu senangnya hanya mendengar aja gitu. Pas mendengar ujuk-ujuk kok jadi pas lagi diberhentikan murotalnya hafal ya gitu. Jadi kadang nggak nyadar juga hafalnya gitu. Jadi kamu baca Al-Quran belum lancar nih, terus karena seneng ngedengerinnya akhirnya hafal sendiri gitu ya, hafal sendiri. Nah pada saat itu kalau misalnya kamu buka Al-Qurannya, misalnya kan surat An-Naba nih yang kamu hafal, kamu buka Al-Qurannya, apakah kamu lancar membacanya dengan surat itu atau gimana? Kalau untuk bacanya nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Tapi kalau kalau tapi hafal gitu aja. Tapi karena bermodalkan mendengar tadi ya. Mendengar. Dan kamu bisa menirukan maksudnya lantunannya gitu. Iya sedikit. Iya. Oke, berarti memang udah
ada ketertarikan yang luar biasa ya di Iya, situ. alhamdulillah. Apa sih yang kamu rasa mungkin di saat pertama kali kamu mendengarkan dan sampai kamu sekarang memilih untuk menjadi penghafal Quran gitu? Itu ya karena juga menyadari ya apa namanya lagi ketika SD juga agak bodoh dalam hal akademik ya, dan berasa nggak punya apa-apa gitu. Jadi ketika saya juga tahu kayaknya seneng Quran deh gitu. Jadi dengerin dan apa namanya mendalami ya. Walaupun ketika SMP pun bahkan belum lancar baca Quran gitu. Di kelas 3-nya tuh baru itu juga lumayan lancar, tapi nggak lancar banget dalam baca Quran gitu sih. Oke, jadi dari SD pertama kali kamu mendengarkan Al-Quran, kamu sudah tertarik dan punya niatan untuk menghafal. Iya. Nah, itu kapan sih kamu sudah mulai bisa lancar membaca Al-Quran, baik dari pembacaannya, kan ada hukum tajwid, dalam ilmu tahsin lah ya. Kalau Itu untuk kapan? ya kalau untuk kapannya ya pastinya pas di pondok ya. Walaupun di ya pas di pondok itu udah ya mencukupi lah untuk apa namanya tata cara pembacaan dan juga pembawaan dalam Al-Qur'annya gitu. Tapi kalau ketika SMP apalagi SD gitu itu masih berantakan gitu sih. Oke. Tapi dari kecil kamu emang udah ngaji, kan pasti kan ngaji Iqro gitu kan. Itu ngaji Iqro dulu itu sejak kapan? Itu sejak kelas 1 SD. Satu SD. Terus Habis itu sempat nggak ngaji lagi ya. sempat terputus ya, badung ya. Jadi sempat badung gitu. Terputus akhirnya mulai ngaji lagi tuh kapan? Kelas 6 SD, iya. Oh, Itu kelas juga 6 SD. diawali kan dari dengar lagi ya. Dan awalnya itu guru les itu sebenarnya ngajar les aja ya. Adapun ngaji itu buat selingan. Tapi karena kita malah fokusnya ngaji sama sahabat saya juga di SD, itu akhirnya lesnya dibuang. Akhirnya khusus ngaji aja gitu. Oh, jadi khusus ngaji aja. Dan di sela-sela itu tuh baru tuh saya ngasih apa tuh namanya kayak memory card gitu ke bici saya tuh buat di-downloadin apa namanya Murotal gitu. Jadi tolong nih apa namanya downloadin Murotal buat Riko. Oh iya udah sini ntar bici downloadin gitu sih Oke. kurang lebih. Nah, kamu merasa nggak sih mungkin di awal-awal, sebelum itu kan kita juga nggak tahu nih lantunannya pembawanya Riko seperti apa. Cuman saya kan udah pernah dengar juga. Iya, Suaranya sih, masya Allah sih. Bagi saya itu merdu gitu. Menurut kamu sendiri, ketika kamu melantunkan membaca Al-Quran gitu kan, kamu merasa apa namanya suara kamu tuh bagus atau kamu tuh merasa nyaman gitu? Kalau untuk bagus apa enggak tahu kalau untuk saya. Lebih nikmatin aja sih gitu. Menikmati ya, jadi menikmati. Oke, kan dari bentukan keluarga yang memang bukan mengarah untuk paham secara Al-Quran gitu kan, lingkungan juga tidak gitu. Kamu ada ketertarikan mulai dari mendengarkan Al-Quran gitu. Nah, sampai saat ini kan kamu mengambil pendidikan menghafal Quran di Darul Quran di Daku. Nah, apa sih yang membuat kamu tetap konsisten gitu dengan semangat kamu untuk tetap menjaga menghafal Al-Quran gitu? Iya, saya juga merasa apa namanya lebih senang ya dari kelas 9 itu SMP gitu merasa tertariknya dengan Quran aja gitu. Kayaknya butuh nih menghafal Quran terus juga dikit-dikit baca artinya gitu. Dan alhamdulillah banyak pola-pola kehidupan juga di dalam Quran gitu sih kurang lebih. Ya, terus dari background kamu SD kamu umum kan? Iya, umum. SD kamu umum dan SMP kan kamu di sekolah rakyat ya. Iya. Sekolah rakyat juga kan sekolah umum gitu. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu sekolah rakyat bisa lihat di IG-nya Sekolah Rakyat Ancol dan ada juga YouTube-nya ya Sekolah Rakyat Ancol. Jadi kamu benar-benar dapat mungkin pengetahuan, pengalaman tentang Al-Quran sedalam-dalamnya itu di pesantren Iya, Daku ini ya. benar. Jadi kamu banyak ilmu dan mempraktekkan langsung di pesantren ini di Daku gitu. Nah, sampai di titik kamu mendapat pilihan untuk masuk seleksi Daku, dan Daku ini adalah program beasiswa Iya, kan? benar. Program beasiswa full sampai dia lulus gitu. Sampai kamu di titik ini, apakah mungkin kamu sebelumnya ada pilihan lain atau memang kamu mau masuk ini gitu? Emang dari awal pengen masuk gitu. Walaupun nggak pernah kepikiran di awal masuk SMP ya gitu karena nggak ketika itu informasi ke Dakunya juga dadakan gitu. Dari guru SRA juga. Jadi lagi itu guru SRA nyatet di papan tulis ya awalnya sih saya juga nggak mau ya gitu. Tapi ya dipikir-pikir ulang juga terus diperhatiin juga ya. Kayaknya harus catat gitu. Abis itu baru tuh saya mulai
bilang orang tua. Pas udah nyatet apa namanya syarat-syaratnya gitu, habis itu kasih ke orang tua. Awalnya juga orang tua tuh nggak mendukung ya, gitu karena faktor usia mungkin, pengen anaknya dekat gitu. Jadinya ya walaupun sulit juga ya di awal-awal gitu, saya pikir mah langsung di welcome gitu. Habis itu apa namanya, saya juga langsung ngerayu gitu ke orang tua. Dan alhamdulillah ya udah coba aja gitu sama orang tua. Akhirnya pas dicoba, alhamdulillah lolos di tes pemberkasan gitu. Ya, tadi kan kamu bilang sempat ragu ya Iya. ketika ada pilihan di Daku itu. Kenapa ragu, kan padahal kamu sendiri bilang kamu punya motivasi ingin menghafal Quran. Iya. Gitu. Apa yang membuat kamu ragu waktu itu? Was-was mungkin. Was-wasnya kenapa? Nggak tahu apa namanya, faktor lingkungan juga ya, karena lagi itu nggak ada satupun murid yang pengen ke pondok gitu. Oke. Jadinya berasa beda sendiri kan gitu. Ya, masih ragu Tapi nih. tahu-taunya pas lagi udah lu apa namanya ke Daku, ternyata banyak. Iya. Itu kadang nggak tahu juga sih kawan-kawan tuh. Jadi itu mungkin yang buat kamu kayak, karena di lingkungan kamu nggak banyak gitu yang tertarik untuk menghafal Quran gitu. Terus juga orang tua nggak mendukung karena apa namanya, takut jauh dari anaknya gitu ya. Ya sebelum ke situ nih, kan kamu bilang kamu bisa tahu hukum pembacaan yang baik gitu dan mengerti segala hukum-hukumnya gitu. Nah itu pas di pesantren kan. Kenapa kok bisa kamu masuk lolos di Daku gitu, Oh, sedangkan Iya. mungkin pemahaman tentang Al-Quran nggak terlalu banyak gitu. Iya, lagi dulu juga pas lagi tes Daku ya, itu tuh kan tes online ya. Mungkin apa namanya, ustadznya juga memaklumi dari apa namanya, oh ini setara SMP nih, emang kualitas yang bacanya umum gini ya. gitu lah, yang umum apalagi kan gitu. Jadinya mungkin dimaklumin gitu dan bisa berkembang di Daku gitu. Dan alhamdulillah yang terjadi seperti itu juga. Jadinya pas lagi di SMP dan tesnya nggak sulit ya, alhamdulillah nggak terlalu sulit, baca Quran dan ngafal surah gitu. Walaupun di ngafal surah itu emang agak pusing juga karena pertama kalinya ngafal dan banyak ya. Lagi itu surat Yunus kalau nggak salah dihafal 3 halaman gitu 3 hari. 3 halaman 3 hari. Iya gitu. Iya. Untuk pertama kali pasti berat banget dong. Iya benar. Jadinya pas lagi dulu tuh sampai mikir ya, kayaknya 1 halaman nih 1 hari deh gitu. Sampai buat murotal sendiri gitu, dengerin pas tidur gitu. Jadinya ya semampu saya aja, tapi dan di hari H alhamdulillah lancar di tes gitu. Ya walaupun pas lagi dulu tuh awal-awal pengen masuk pondok itu apa namanya, ada pikiran buruk ya. Pikiran buruk buat kayaknya nggak bakal keterima nih pondok nih. Soalnya lagi itu tuh menjelang tes terakhir itu pengumumannya tuh berbulan-bulan baru dikasih tahu. Berarti prosesnya panjang ya? Iya panjang. Penantiannya cukup lama lah untuk kamu menunggu jawaban. Lalu makanya pas segitu, aduh udah kayaknya nggak keterima deh nih. Jadi sempat ragu dan hopeless ya pada saat itu. Jadinya pas segitu udah pasrah udah. Tapi pas ketika ayah ngasih tahu gitu, kelelahan semua terbayar sih alhamdulillah gitu. Jadinya ayah pas lagi pulang tuh setelah beberapa bulan, dan itu menjelang UN ya, gitu. Pas menjelang UN tuh, ya alhamdulillah senang gitu kan. Pas lagi ayah ngabarin, Riko keterima nih katanya, alhamdulillah kan gitu. Jadinya nggak pusing gitu pas UN. Gitu. Oh berarti pengumumannya itu sebelum kelulusan ya? Benar, sebelum kelulusan. Jadi setelah kelulusan kamu udah tahu jawaban lah ya, benar. udah tahu gitu. Ya, kan kamu sekarang sudah menjadi bagian dari Daku, sudah menjadi anak pesantren. Nah, gimana sih rasanya menjadi anak pesantren? Perbedaan mungkin menghafal sebelum kamu masuk pesantren dan setelah masuk pesantren seperti apa?